Oke, udah muncul Kiara Meta? Udah, Kak. Udah ya, oke. Kita kan kemarin udah selesai belajar kinematika ya, betul ya? Berarti sekarang kita masuk ke dinamikanya. Oke. Hmm. Nah, jadi ini bab yang kedua, yaitu dinamika. Oke, kita kan kemarin udah kasih tahu ya, bedanya kinematika dengan dinamika apa? Kalau di dinamika itu, dia mempelajari gerak benda dan penyebab geraknya. Penyebab geraknya itu tidak lain adalah gaya. Kalau di kinematika kita kan hanya belajar gerak bendanya saja. Nah, bentar ya. Kalau di dinamika kita belajar gerak dan penyebab geraknya. Bentar ya. Nah, jadi untuk di dinamika karena kita udah belajar kinematika sebelumnya, maka yang menjadi fokus di dinamika itu adalah penyebab gerak atau gaya. Ini fokus kita sekarang adalah gaya. Nah, kalau kita bicara tentang gaya, kita bicara tentang yang namanya hukum Newton. Pasti gaya tidak akan jauh dari yang namanya hukum Newton. Ini kan di SMA juga udah dipelajarin ya, bahkan mungkin beberapa konsepnya udah dari SMP. Kiara, Kiara bisa ngomong ya. Meta, ingat nggak Met? Ada berapa hukum Newton? Tiga, Kak. Tiga. Yang pertama namanya hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu mengenai apa, Matt? Tahu? Aku tahunya Sigma F sama dengan nol. Ya, ini tuh mengenai yang namanya kelembaman atau inersia. Kelembaman atau inersia. Secara matematik, kita nulisnya gini. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya sama dengan nol. Totalnya ya. Jadi bisa aja ada gaya yang bekerja tapi kalau di total hasilnya nol. Kalau total gayanya sama dengan nol, apa yang terjadi dengan bendanya, Matt? Bendanya diam. Nah, itu yang kurang tepat, Matt. Jadi, yang benar tuh gini. Apabila total gaya yang bekerja di sebuah benda sama dengan nol, maka benda akan mempertahankan mempertahankan kondisi awalnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau awalnya benda itu dalam keadaan diam, maka benda akan terus diam. Tapi kalau awalnya benda itu dalam keadaan bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi yang banyak salah di SMA adalah sigma F sama dengan nol menyatakan benda itu diam, kurang tepat. Sigma F sama dengan nol menyatakan benda itu akan mempertahankan kondisi awalnya. Itu hukum pertama. Yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu berkaitan dengan benda bergerak. Benda bergerak. Oke, atau dinamika benda.
Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya tidak sama dengan nol, maka akan muncul percepatan, di mana arah percepatannya sama dengan arah total gayanya. Jadi kalau total gayanya itu ke arah kanan, maka percepatannya juga ke arah kanan. Kalau total gayanya itu ke arah kiri, maka percepatannya juga ke arah kiri. Paham ya? Jadi percepatan itu arahnya sama dengan arah total gaya. Nah, yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton mengenai apa, Matt? Setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang Oke, sama besar betul. tapi arahnya Aksi. berlawanan. Sip, aksi dan reaksi ya. Jadi gini, menurut Newton, setiap gaya itu punya pasangan gaya. Di setiap gaya itu punya pasangan gaya. Jadi kalau kita kasih gaya, anggaplah namanya gaya aksi. Maka menurut Newton pasti ada gaya lain yang merupakan pasangannya. Di mana besar gayanya persis sama. Namanya gaya reaksi. Tapi arahnya berlawanan. Gitu ya, Meta? Betul? Iya. Oke. Nah, udah secara konsep gaya atau penyebab gerak, cuman cukup mempelajari hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, masalahnya tahu nggak apa? Masalahnya adalah kadang di SMA, kalian itu belum terlalu paham hukum Newton 1, 2, 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 ya. Tapi sudah dikasih soal yang menurut saya udah lumayan susah. Ya, coba deh. Saya nggak akan kasih soal yang susah. Saya kasih soal yang mudah. Saya cuma mau menerangkan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Contoh. Oke, ini ada lantai. Di atas lantai, saya punya sebuah meja. Yang warna hijau meja. Di atas meja, saya punya sebuah balok. Balok sedang di atas meja. Baloknya memiliki massa M. Oke. Anggaplah sistem ini dalam keadaan diam. Soalnya udah bilang, sistemnya dalam keadaan diam. Baloknya diam, mejanya diam, lantainya diam. Dan tidak ada gesekan dimanapun. Di lantai ataupun di meja. Kalau saya minta ke Meta, kalau kita lihat si balok dengan massa M. Balok dengan massa M, ada gaya apa aja, Met? Di balok pada balok dengan massa M. Ada beratnya Gaya sama berat. Ke arah mana gaya berat? ke bawah. Ke bawah. Simbolnya biasanya W ya. Iya, Kak. Ada apa lagi, Met? Sama gaya normal. Gaya normal Ke atas tegak lurus sama ke permukaan. atas. Oke. Gaya normal. Ada apa lagi, Met? Udah, Met? Udah. Udah. Oke. Nah, bukan itu pertanyaan saya, teman. Tapi ya benar. Ada dua gaya ini kok. Pertanyaan saya ini nih. Di soal ini, oke, saya spesifik hanya minta di soal ini, oke, bukan di soal secara umum. Menurut kalian, apakah kue dan gaya normal itu merupakan gaya aksi dan reaksi? Menurut kalian, apakah W dan normal di soal yang saya bikin
itu merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi? Jawabannya iya atau tidak. Ahmed, apa Met? Jawabannya Met? Bukan, Kak. Bukan. Karena apa? Apa bukan? Alasannya? Kenapa bukan Met? Alasannya apa Met? Kalau misalkan gaya aksi dan reaksi itu kan besarnya sama. Cuman ini tuh bisa kebetulan besarnya sama karena nggak ada gaya lain yang mempengaruhi. Sedangkan kalau misalkan ada gaya lain yang mempengaruhi, itu nanti bisa jadi beda kan nilai answernya. Makanya jadi Jadi gini Met. Saya cuma minta di soal ini. Saya nggak minta di keadaan umum. Soalnya kan kita meta kalau ada gaya berarti kan meta bikin seolah-olah kayak ada kasus lain gitu ya. Kalau ada gaya lain di soal yang tertentu W-nya sama sama N nggak sama. Saya cuma minta di soal ini doang, Met. Di soal ini. Di soal yang saya bikin, di kasus yang saya bikin, spesifik di kasus ini, menurut Meta, W sama normal, aksi reaksi atau bukan? Ah, Met. Apa? uh, Apa yo? Jadi saya mintanya cuma spesifik di soal yang saya bikin. Makanya saya nggak minta secara umum. Mungkin secara umum W sama N nggak sama ya, mungkin ya. Cuma kalau saya minta cuma di soal ini aja, di soal spesifik ini. Apakah menurut Meta dan Kiara, gaya W sama gaya normal itu merupakan gaya aksi dan reaksi di soal ini? Amin. bukan. Bukan karena Kalau misalkan gaya berat itu antara mm, baloknya terhadap bumi. Sedangkan kalau misalkan N itu, mm, apa kalau N gimana? kenapa Kak? Jadi kalau N gimana? Antara apa dan apa? Kalau kalau N itu antara baloknya sama meja. Oke, jadi jawabannya bukan karena itu. Oke, oke, bentar ya. Oke, jawabannya apakah soal N sama W itu aksi reaksi? Dipastikan bukan, betul. Jadi pernyataannya benar, bukan. Sekarang alasannya, kenapa dia bukan aksi reaksi? Karena ini syarat suatu gaya merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Syarat pertama, besarnya harus sama. Di soal ini, gaya M, gaya W dan gaya N besarnya sama nggak, Matt? Di soal ini Sama Kak. sama, memenuhi syarat. Yang kedua, arahnya harus berlawanan. Di soal ini, gaya N sama W arahnya berlawanan nggak, Matt? Iya Kak. Berlawanan juga memenuhi syarat. Nah, banyak dari anak SMA cuman taunya dua ini doang. Padahal ada syarat yang ketiga. Harus dialami atau terjadi pada dua benda yang berbeda.
Artinya gini, tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan juga gaya reaksinya. Tidak mungkin. Kalau benda pertama mengalami gaya aksi, pasti benda kedua yang mengalami gaya reaksi. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau kita lihat di soal ini, N sama W dialami atau dirasakan oleh benda balok. Artinya apa? Udah dipastikan dia bukan aksi reaksi. Berarti N sama W di soal ini hanya kebetulan, hanya kebetulan memiliki besar yang sama, dan arahnya berlawanan. Paham ya? Ngerti? Ngerti. Ngerti? Oke, kalau gitu sekarang saya balik. Kan hukum ketiga Newton menyatakan apa, Matt? Setiap gaya harus punya pasangan gaya. Betul ya, Matt? Betul? Iya. Dan kita sepakat kalau kalau apa? Kok ini. Kalau bentar. Bentar ya. Saya mau. Nah. Dan kita sepakat kalau N sama W itu bukan pasangan gaya aksi reaksi. Tapi hukum ketiga Newton bilang harus ada pasangannya. Nah, karena Meta sudah sepakat kalau N sama W bukan aksi reaksi, sekarang pertanyaannya saya balikin lagi. Kalau W adalah gaya aksi, gaya reaksinya apa, Met? Harus ada kan? Karena hukum ketiga Newton bilang setiap gaya harus punya pasangannya. Apa, Met? Kira-kira, Met? Kalau W adalah aksi, reaksinya gaya apa, Met? Ah, Met. Halo, Met. Kak, maaf maksudnya gimana, Kak? Kan tadi hukum ketiga Newton bilang apa? Setiap gaya pasti punya pasangan gaya, betul? Iya, Tadi Meta udah sepakat kalau normal sama W di soal ini bukan aksi reaksi, betul? iya. Sekarang saya balik. Kalau W kita anggap sebagai gaya aksi, gaya reaksi dari W apa, Met? Payo. Harus ada nggak sih? Kan hukum ketiga bilang setiap gaya pasti punya pasangan gaya. Dan Meta sudah bilang kalau N sama W di soal ini bukan pasangan gaya aksi reaksi. Dan Meta, saya bertanya lagi, kalau gitu, kalau W itu aksi, reaksinya apa, Met? Tahu nggak, Met? Nggak tahu, Kak. Loh, yang pasti gaya reaksinya tidak mungkin dialami oleh balok M. Benar nggak? Iya. Karena syarat aksi reaksi harus dialami oleh dua benda yang berbeda. Jadi kalau W adalah aksi, gaya reaksinya adalah dialami oleh benda lain. Siapa? Yaitu bumi. Bumi juga akan merasa ketarik ke arah balok sebesar W. Kok bisa? Net, gaya berat itu kan nama lainnya gaya gravitasi, betul? Gaya gravitasi itu gaya tarik atau gaya tarik menarik, Met, yang benar. Um, Apa? Gaya tarik Gravi- menarik. tarik menarik kan? Artinya ketika balok ditarik oleh bumi, sebenarnya bumi juga merasa ketarik oleh balok. Loh, tapi kok kita nggak melihat sih bumi itu
Kayak ketarik dari sama balok karena bumi sangat besar. Logikanya gini, bayangkan kita punya dua buah batu. Batu yang satu kecil, batu yang satu lagi gede segede rumah. Dua buah batu ini sama Meta didorong dengan gaya yang sama. Gayanya F. Oke? Batu yang kecil didorong dengan gaya F, bisa aja dia bergerak. Tapi batu yang segede rumah didorong dengan gaya dorongan yang sama dengan batu yang kecil, dia nggak akan mengaruh, men. Tapi udah ada gaya yang kita kasih, tapi nggak ngaruh. Itulah yang terjadi sama bumi. Karena balok kecil banget dibandingkan bumi, maka bumi walaupun ketarik sama balok, dia nggak ikut bergerak. Nah, ini namanya aksi reaksi. Paham ya? Ngerti? Sekarang, kalau gaya normal, ini adalah aksi. Gaya reaksinya apa, men? Apa, men? Apa? Jadi kalau gaya normal adalah aksi, gaya reaksinya apa, men? Tahu, men? Pasti ada dong. Pasti ada nggak sih? Pasti ada dong. Karena hukum ketiga Newton bilang setiap gaya, setiap loh. Artinya semua gaya harusnya punya pasangan gaya. Nah, tadi kan kita udah sepakat kalau W dan N bukan aksi reaksi. Nah, sekarang saya balikin. Kalau N dari balok itu adalah aksi, maka reaksinya apa? Komen. Halo, apa, Met? Kurang Apa? nggak tahu Pak. Lu sama kita di konsepnya. Aksi reaksi itu harus memenuhi tiga syarat. Besarnya harus sama, arahnya harus berlawanan, dan dialami oleh dua benda yang berbeda. Gaya N ini dialami oleh balok. Ini disebutnya normal yang dialami balok karena menyentuh meja. Rekod L, B, M. Nah, reaksinya adalah dialami oleh benda lain, yaitu siapa? Meja. Meja juga merasa ada gaya normal. Nah, ini namanya gaya normal yang dialami oleh meja karena menyentuh balok. Paham ya? Ngerti? Halo, Meta. Ngerti nggak? Halo, halo. Dengeran? Met? Iya Kak, Ngerti? Paham ini? Ngerti? iya Kak. Oke. Ini namanya aksi reaksi. Nah, jadi dinamika itu sebenarnya kuncinya itu adalah membuat diagram gaya dengan betul. Ada satu saja gaya yang salah, salah arah, atau salah harusnya ada jadi nggak ada, atau kebalikannya, dipastikan ke bawahnya salah. Untuk itu, maka langkah selanjutnya adalah saya harus menerangkan ke kalian bagaimana membuat diagram gaya dengan betul. Oke? Nah, saya akan jelasin tentang yang namanya jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang umum. Saya bilang umum. Kenapa? Karena sering muncul. Oke? Nah, setiap gaya kalian harus bisa menjawab tiga pertanyaan mendasar tentang gaya itu. Contoh ya, gaya yang sering muncul apa? Gaya gravitasi. Atau nama lainnya gaya berat.
W. Nah, saya punya tiga pertanyaan mendasar tentang W. Oke? Yang pertama, kapan? Kapan kita tahu di soal itu ada W-nya? Kayak tadi, waktu saya minta Meta apa menggambar gaya apa saja yang terjadi pada balok M, Meta langsung menjawab ada W dan ada N. Padahal saya nggak ngasih tahu, tapi Meta udah jawab itu, artinya Meta tahu dong. Kapan, Met? Pada kondisi seperti apa Meta tahu di soal itu ada W-nya? Kapan? Kalau bendanya Oh, sebenarnya apa? ada masa, Iya, betul. Apabila ada masanya, Kak. betul massa benda tidak diabaikan. Dengan kata lain, diketahui di soal. Betul. Oke. Lo emang ada gitu benda yang nggak punya massa? Nggak ada. Setiap benda pasti punya massa. Bahkan elektron aja yang kecil itu punya massa. Apalagi benda yang bisa kita amati. Tapi ada nggak sih? Itu kan kalau di real ya, kalau di real life di dunia nyata. Kalau di soal, ada nggak sih benda yang nggak punya massa? Ada nggak, Matt? Maaf, Ada. Kak, tadi gimana pertanyaannya? Setiap benda kan punya massa ya, Matt ya. Kalau di dunia nyata kan, betul? Iya, Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di soal, emang ada benda yang nggak punya massa? Ada biasanya nggak? lebih sering ditulis masa diabaikan aja sih, Kak. Nah, lihat aja, gampang aja coba lihat deh soal ini. Meja itu benda bukan, Matt? Iya, Meja itu benda. Tapi di soal ini ada nggak massa benda? Massa meja? nggak ada, Kak. Nah, artinya di soal ini meja diabaikan masanya, tidak diketahui. Maka kalau nanti kalian disuruh menggambar diagram gayanya meja, tidak usah menggambar W-nya meja. Karena di soal ini meja tidak punya massa. Paham ya? Paham? Paham, Kak. Oke, poin pertanyaan kedua, rumusnya. Dan kalau yang pertama kan tadi kapan kita tahu ada gaya itu di soal. Pertanyaan kedua, rumusnya. Rumusnya W apa, Met? Tahu nggak? Masa dikali percepatan gravitasi. Selalu kan? Selalu ya. Iya, Berarti M dikali G. Pertanyaan ketiga, Met. Arahnya. dia Arahnya W kemana, pusat, Met? Kemana? pusat bumi, Kak. Betul. Karena dia ditarik oleh bumi, dia selalu ke pusat bumi. Nah, karena bumi itu sangat luas, maka kita boleh bilang arahnya selalu ke bawah. Paham? Jadi, jangan sekali-kali kita menggambarkan W arahnya miring-miring, harus ke bawah. Yaitu gaya pertama yang sering muncul. Gaya kedua yang sering muncul adalah gaya normal. Gaya normal kadang disingkatnya N. Nah, sama. Ada tiga pertanyaan mendasar tentang gaya normal. Pertanyaan pertama adalah, kapan? Pada kondisi seperti apa Meta tahu, oh ini ada gaya normal. Karena apa? Apa Met jawabannya? Ketika sebuah bendanya itu menyentuh atau berkontak dengan Sip, sebuah betul, permukaan. cukup. Jadi ini dia jadi gaya normal itu muncul apabila bendanya bersentuhan. Bersentuhan dengan bidang. Atau bisa juga dengan
benda lain. Jadi, gaya normal itu muncul karena nyentuh. Kenapa saya tekankan itu? Karena ada banyak yang anak SMA yang baru masuk ITB masih beranggapan gaya normal itu ada karena dia punya W. Itu salah. Gaya normal ada karena nyentuh. Paham ya? Kan, Kak? Pertanyaan kedua, rumusnya. Bagaimana cara kita mencari gaya normal, Matt? Rumusnya apa? Eh, Pakai rumus yang sigma F-nya sama dengan Ya, mu, Kak. jadi rumusnya itu gaya normal nggak ada rumusnya. Jadi nggak ada rumus gaya normal itu apa nggak ada. Jadi karena dia nggak ada rumusnya, gaya normal itu dicari, dicari dari sigma F. Bisa sigma F sama dengan nol, bisa juga sigma F sama dengan M dikali A. Tergantung pada kondisi bendanya seperti apa. Pertanyaan ketiga, arahnya. Arahnya gaya normal kemana, Matt? Dia tegak lurus dengan permukaan sentuhnya. Dan dia Dan betul selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya, betul. Bidang sentuh dan selalu keluar dari bidang sentuhnya. Kita coba lihat deh. Ketika kalian mengamati balok, balok itu menyentuh meja, berarti bidang sentuhnya meja. Maka gaya normalnya keluar dari meja. Betul kan? Ketika yang kita amati meja, meja itu menyentuh balok. Berarti bidang sentuhnya balok. Maka gaya normalnya keluar dari balok. Gitu ya. Itu gaya kedua yang sering muncul. Gaya ketiga, Matt. Gaya apa lagi, Matt, yang sering muncul? Gaya apa lagi yang sering muncul? Udah gaya W. Gaya berat udah. Gaya normal udah. Apalagi yang sering muncul? Siapa nih? Ini Meta nih. Siapa? Gaya gesek. Nah, betul. Gaya gesek. Ini sering muncul kan? Nah, gaya gesek. Gaya gesek yang saya maksud itu adalah gesekan dengan bidang sentuh ya. Gesekan dengan bidang sentuh. Kita belum belajar gesekan dengan angin, udara. Bahkan di tingkat satu belum diajarin. Gesekan udara belum diajarin. Kenapa? Karena susah. Nggak semudah gesekan dengan bidang sentuh. Sama, ada tiga pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa? Kalian tahu di soal kalian ada gaya gesek. Apa, Matt, Kiara? Pada kondisi seperti apa kita tahu ada gaya gesek? Apa nih kalau kata, bidang permukaannya kasar, terus ada ya, kondisi udaranya permukaannya kasar licin. atau bidangnya tidak licin ya, kasar. Jadi ini terjadi apabila bidang sentuhnya kasar. Oke. Pertanyaan kedua adalah rumusnya. Apa, Matt? Rumus dari gaya gesek. Koefisien gesek dikali gaya normal. Mu ya, mu kayak normal ya, betul. Iya, Kak. Mu itu setahu saya ada dua nggak sih? Ada mu K, ada mu S, betul? Iya, Kak. Kapan kita pakai mu K? Kapan kita pakai mu S? Pakai mu S itu kalau misalkan bendanya belum bergerak.
Oke, berarti kita bagi dua dong, ya nggak sih? Gaya gesek, berarti kita bikin dua kondisi, ya nggak sih? Kondisi pertama, kalau dia dalam keadaan gerak. Kondisi kedua dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan gerak, gaya gesek, rumusnya apa, Met? Mu K dikali gaya normal. Mu K dikali gaya normal. Kalau dalam kondisi diam, gaya gesek, rumusnya apa, Met? Mu F dikali gaya normal. Itu yang salah. Jadi pas kondisi diam, gaya gesek itu nggak ada rumusnya. Bukan nggak ada gayanya, tapi nggak ada rumusnya. Maka gaya gesek itu dicari pakai sigma F sama dengan nol. Jadi, nih saya mau kasih tahu. Pada dasarnya, kalian hampir tidak pernah, hampir tidak pernah menggunakan gaya gesek mu s dikali normal. Hampir tidak pernah. Kecuali ada kondisi tertentu. Apa? Yang pertama, soalnya bilang kondisinya tepat akan bergerak. Oke, kalau ada kata-kata itu, kan boleh bilang genetiknya mu f kayak normal. Kondisi kedua, dia minta nilai maksimum atau minimumnya. Oke, pokoknya nilai titik ekstrimnya lah, keadaan ekstrimnya. Misalkan, berapa sih gaya gesek maksimum di yang harus dilawan, yang harus dilawan oleh benda tersebut, berarti pakainya mu s. Atau berapa sih percepatan, apa ya, pokoknya ada kata-kata maksimum atau minimum tergantung situasinya, itu biasanya pakainya US. Oke? Jadi, pada dasarnya, kalian tidak boleh menggunakan gaya gesek US kayak normal kalau tidak ada kata-kata tepat akan bergerak atau keadaan ekstrim, maksimum atau minimum. Paham ya? Nanti, Ngerti, Kak? pertanyaan kedua. Misalkan, kalian ketemu soal tentang dinamika, tapi soalnya tidak ada informasi bendanya itu bergerak atau diam. Nggak ada informasi. Kalau kayak gitu, kita mengasumsikan bendanya dalam kondisi gerak atau diam, asumsinya. Amet, kalau kita tidak tahu, tidak ada informasi tentang kondisi bendanya gerak atau diam, maka kita asumsikan bendanya dalam kondisi gerak atau diam. Apa? Bendanya dalam kondisi gerak, Kak. Ya, betul banget. Jadi, jangan sekali-kali kita mengasumsikan benda tersebut diam secara sepihak, subjektif. Asumsinya aja diam nggak boleh. Kita hanya boleh bilang benda itu diam kalau soalnya bilang bendanya diam. Ada informasi bendanya diam. Kenapa gitu? Jadi gini. Jadi ketika kita membuat suatu asumsi, itu bukan berdasarkan sekeinginan kita, tapi harus memilih kondisi yang paling general, paling umum. Kondisi yang lebih general antara kondisi diam atau bergerak adalah bergerak. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengasumsikan benda dalam kondisi bergerak, pasti kalian akan mencari kecepatannya, ya nggak sih? Nah, kalau misalkan didapatkan percepatannya itu nol, berarti asumsi kalian yang semula bilang dia gerak, ternyata kenyataannya bendanya diam. Artinya, dengan mengasumsikan benda itu gerak, bisa saja kita mendapatkan situasi kenyataan kalau benda itu diam. Tapi kalau kalian dari awal mengasumsikan benda itu diam,
tidak akan pernah mendapatkan kondisi kenyataan kalau sebenarnya benda itu gerak. Paham ya? Oke, jadi ingat, tidak pernah kita menggunakan gaya gesek pakai MIUS kayak normal. Itu MIUS kayak normal itu bener-bener spesial, hanya boleh kalau soalnya bilang part akan bergerak atau kondisi ekstrim maksimum minimum. Oke, poin ketiga, arah. Arahnya gaya gesek kemana, Matt? Tiara? Ya, berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, dia selalu berlawanan dengan, saya bilangnya adalah asumsi gerak. Asumsi gerak benda. Kenapa saya bilangnya asumsi? Karena pada situasi tertentu, kalian akan lebih sering menghadapi soal di mana soal tidak memberitahu bendanya gerak kemana. Kalian sendiri yang berpikir, menganalisa, kira-kira bendanya gerak kemana. Kalau kalian mengasumsikan bendanya gerak ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Begitupun sebaliknya. Bisa nggak asumsi itu nilainya salah? Ternyata salah. Kalian mengasumsikan ke kiri malah ke kanan. Bisa. Yang paling gampang kalau misalkan dia gerak, nilai A-nya malah dapat negatif, artinya kan asumsinya kebalik ya. Kalau asumsi salah gimana? Ya nggak apa-apa. Kalian jangan lupa kalau asumsi kalian salah, maka arah gaya geseknya harus diganti. Kalau semula kalian berpikiran dia gerak ke kanan, gesekan ke kiri, tapi kenyataannya ternyata dapatnya benarnya gerak ke kiri, maka gesekannya harus diubah ke kanan. Karena nggak mungkin gesekan searah dengan arah gerak benda. Kayak itu gaya ketiga. Gaya keempat. Gaya apa lagi, Matt? Kiara, yang belum saya sebut. Gaya apa lagi? Tadi udah gaya Tegangan berat. tali termasuk nggak, Kak? Apa-apa? Tegangan tali. Ya, bisa. Itu namanya tension. Tension atau nama lainnya adalah gaya tegangan tali. Kadang disingkatnya T ya. Oke, sama. Empat pertanyaan mendasar. Tiga pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama. Kapan? Kapan Meta tahu, Kiara tahu, kalau di soal itu ada tension? Kapan? Apabila, apabila apa, Met? Kiara? Kalau bendanya dihubungkan dengan tali, terus talinya tegang. Ya, betul. Bendanya terhubung dengan tali dan talinya dalam kondisi gang atau tertarik. Jadi, tension itu hanya terjadi ketika talinya dalam kondisi tegang atau tertarik. Berarti kalau terhubung dengan tali tapi talinya kendor atau nggak tegang, tensionnya berapa? Nol. Tidak ada tension yang negatif. Tension itu paling kecil nol. Jadi tension nilainya nol artinya tali dalam kondisi kendor atau dalam kondisi tidak, atau baik bisa juga tension nol itu kondisinya putus ya. Nah sekarang rumus. Bagaimana cara kita mencari nilai dari tension? Gimana caranya, Matt? Nggak ada rumus tetapnya, Kak. Tuh, Harus nggak dicari. ada rumus bakunya dia. Nggak ada rumusnya. Tension itu dicari dari sigma F. Bisa sigma F sama dengan nol, bisa juga sigma F sama dengan M dikali A. Tergantung pada
informasi soalnya seperti apa. Pertanyaan ketiga, arahnya. Arahnya tension ke arah mana? Ke arah mana nih? Kiara jawab apa? Kiara jawab arahnya menarik ya. Betul. Arahnya tension itu dia selalu narik benda yang ditinjau. Jadi tidak pernah ada ceritanya tension mendorong benda. Pasti tension itu arahnya narik benda. Nah, ini juga nih beberapa di SMA suka melakukan kesalahan mendasar seperti ini. Oke. Oh ya, saya mau tekankan lagi kalau buat diagram gaya usahakan per benda ya, jangan digabung. Nah, di SMA kadang dia membuat soal itu digabung sehingga apa suka melakukan miss atau kesalahan mendasar. Ini contoh kayak gini. Ini M1, ini M2. Jadi kalau kalian disuruh bikin diagram gaya harus dipisah biar mudah. Kenapa harus dipisah? Biar semua gayanya itu terlihat. Kalau digabung kadang ada beberapa gaya yang hilang. Nah, ketika kita menggambar M1, maka kita hanya gambarin M1-nya aja. Ada apa aja? Ada massa, maka dia ada M1G. Ada apa lagi? Ada tali, maka ada tension 1. Ketika menggambar M2, maka yang digambar hanya M2-nya saja. Ada apa aja di M2? Ada massa, berarti ada M2G, dan ada tension T2. Nah, ketika kita menggambar katrol, maka gambarkan katrolnya saja. Nggak usah gambarin yang lainnya. Ada apa di katrol? Ada tali. Narik katrol. Ini ada tension 1, ini ada tension 2. Nah, di SMA kadang menggambarnya itu langsung digambar utama. Dia bergambar tensionnya gini. Tension 1 dan begini. Tension 2. Nah, dengan menggambar seperti ini, jadi malah jadi ambigu. Banyak anak SMA yang mengira bahwa tension itu arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, nggak gitu. Kalau kita lihatnya dari si benda M1, maka tension pasti arahnya ke atas. Nggak mungkin ke bawah. Kalau kita melihat dari katrol, pasti tensionnya itu arahnya pasti ke bawah. Narik katrol, nggak mungkin ke atas. Paham ya? Ngerti? Jadi, makanya apa itunya, kalau buat diagram gaya itu jangan digabung dalam satu gambar. Itu gaya keempat. Gaya kelima. Gaya apa lagi? Kiara, Ngeta, yang belum saya sebut tapi sering muncul di SMA. Gaya apa lagi? Gaya pegas. Gaya pegas. Ini sering banget. Gaya pegas. Disingkatnya FP. Pegas kali ya. Oke, sama pertanyaannya ada tiga. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa? Kita tahu di soal itu ada gaya pegas. Kapan, Kiara, Meta? Ketika bendanya dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya antara dalam kondisi lagi digegangkan atau lagi ditekan. Ya, betul. Apabila bendanya terhubung.
terhubung dengan pegas. Nah, nggak cuman terhubung, soalnya kalau terhubung doang belum tentu ada. Dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Pertanyaan kedua, rumus. Bagaimana cara kita mencari gaya pegas? Apa rumusnya? Apa kira, Meta? dikali delta X. Ya, gaya pegas itu mencari rumusnya adalah konstanta pegas dikalikan dengan delta X. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas dari posisi mula-mulanya. Jadi kalau misalkan mula-mula pegas itu panjangnya 5 cm, kemudian kita tarik jadi 8 cm, delta X-nya bukan 8, tapi 3. Kalau misalkan pegas itu awalnya 5 cm, kemudian kalian tekan jadi 3 cm, delta X-nya bukan 3, tapi 2. Gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Arahnya. Arahnya dari gaya pegas kemana? Meta, Kiara, kemana arah gaya pegas? Berlawanan dengan arah antara pertambahan atau pengurangan panjang pegasnya. Oke, dia selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan ke pegas. Jadi kalau pegasnya ditarik ke kanan, maka gaya pegasnya pasti ke kiri. Kalau pegasnya ditekan ke kiri, gaya pegasnya ke kanan. Oke, itu gaya yang kelima. Gaya yang keenam. Gaya apa lagi yang sering muncul di SMA? Selain yang belum saya sebut. Gaya baik ya, Ra? Meta? Gaya? Gaya apa? Gaya? Met? Kiara? Gaya apa lagi yang belum saya sebut? Halo, halo. Tadi udah gaya berat. Terus saya juga udah gaya normal. Udah juga gaya apa lagi? Gesek. Udah juga gaya tension. Udah juga gaya apa lagi? Gaya pegas. Yang belum melihat kata Kiara apa? Centripetal, betul. Gaya centripetal. Disingkatnya FSP. Sama pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Kapan? Pada situasi, kondisi seperti apa kalian tahu di soal kalian ada gaya centripetal? Apa kira, Meta? Pada situasi seperti apa kalian tahu ada gaya centripetal? Kalau bendanya bergerak melingkar. Ya, ini hanya terjadi apabila lintasan gerak benda berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jadi nggak harus satu lingkaran penuh, nggak harus. Jadi setengah lingkaran pun udah bisa.
Seperempat lingkaran pun udah bisa. Seperdelapan pun udah bisa. Jadi nggak harus satu lingkaran penuh. Oke. Pertanyaan kedua, rumus. Apa rumusnya dari gaya sentripetal? Apa rumusnya? Net, Kiara. MC kuadrat per RK. Nah, FSP sebenarnya rumusnya adalah M dikali ASP. Kan ASP kita udah belajar kemarin ya. ASP itu adalah V kuadrat dibagi R. Atau ASP juga bisa pakai omega kuadrat dikali R. Oke, pertanyaan ketiga. Arahnya. FSP. Arahnya kemana, Kiara? Meta? Menuju pusat lingkaran. Ya, dia arahnya selalu menuju ke pusat lintasan lingkaran. Oke. Nah, khusus untuk ASFSP, saya kasih satu poin penting, yaitu apa? FSP itu termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar? Nggak, Tiara, Neta? Gaya fiktif. Pernah dengar? Nggak pernah, Kak. Nggak pernah. Apa itu gaya fiktif? Gaya fiktif sederhananya adalah ini. Gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya, tapi masuk perhitungan. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, inilah kira-kira 6 gaya yang sering banget muncul di TPB atau di SMA. Kalian harus tahu kapan gaya tersebut muncul. Kalian harus tahu rumusnya dan kalian harus tahu arahnya. Karena satu aja ada gaya yang salah, salah rumus, salah arah atau salah yang lain, maka eh, hasilnya akan salah. Kita coba lihat ya. Bentar. Kita coba lihat ya soal yang menurut saya levelnya kayak ini. Kita coba lihat yang gerak melingkar ya. Bentar. Oke. Coba lihat soal seperti ini. Contoh soal seperti ini. Geraknya berbentuk geraknya berbentuk lingkaran. Geraknya. Iya, kan gerak melingkar. Oke, baca dulu ya. Seorang pengendara motor melewati tikungan. Tikungan tuh belokan. Tapi tikungannya nggak cuma nikung doang, tapi tikungannya miring. Tanpa gesekan. Dengan sudut theta.
terhadap horizontal. Agar kendaraan tidak tergelincir, maka gaya sentripetalnya harus berapa? Bayang nggak? Jadi dia belok, tapi miring beloknya. Nah, ini tampak tampak depannya. Tampak depan tuh kayak gini. Saya kasih bayangan. Jadi tampak depan tuh kayak gini jadinya dia. Ini, ini si lintasannya. Ini kemiringannya theta. Oke. Ini si mobilnya. Ini tampak tampak depannya. Bayang? Jadi dia muternya kayak gini. Bayang nggak? Bayang? Dulu, dulu. Bentar. Jadi dia muternya kayak gini. Beloknya tuh seperti ini. Bentar. Dia nggak mau. Nah, anggaplah gitu ya. Bentar. Ih, salah kan. Oke, kebayang ya? Nah, supaya benda si mobil ini tidak tergelincir, maka dia harus eh ini kejauhan ntar. Ini harusnya dikecilin bentar ya. Bisa di resize nggak ya? Oh, bisa. Segini aja. Nah, nah, ini kira. Oke, kurang gede. Nah, ini kira-kira seperti ini ya lintasannya ya. Jadi dia muter gitu. Nah, supaya dia tidak tergelincir, maka gaya sentripetalnya harus gimana? Oke, sama konsepnya. Tadi kan saya bilang ya, konsep dari dinamika itu adalah buat diagram gaya. Coba ada gaya apa aja? Ini pasti dia punya massa dong. Kalau enggak, dia bukan benda berarti ya. Ada massa kan? Ada mg sama ada gaya normal. Oke, tadi kan saya bilang ya, kan dia geraknya melingkar. Kok nggak ada FSP? FSP itu gaya fiktif. Tidak perlu kita masukkan ke dalam diagram gaya. Nah, tapi dia tetap masuk ke perhitungan. Lihat gini. Karena dia gerak melingkar, kan pusat lingkarannya ini ya. Betul? Maka kalian harus jadikan ke arah pusat lingkaran itu sebagai sumbu X atau sumbu Y-nya. Misal, saya jadiin sebagai sumbu X-nya nih. Jadi X-nya ke arah kiri, Y-nya ke sini. Oke? Nah, setelah itu kita lihat dari gaya yang terlibat, si gaya normal belum sesuai dengan sumbu. Maka gaya normal harus diurai. Gimana ngurainya? Dari sini, ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Nah, kalau jadi yang diurai bukan si W sekarang, tapi si gaya normal. Nah, sekarang tetanya di mana nih tetanya nih? Kan dia milihnya gini ya. Kan ini teta nih. Sedangkan kita tahu normal itu pasti tegak lurus kan. Oke, ini normal. Berarti kan tetanya itu, nah, kita coba lihat ya. Saya juga lupa soalnya. Kalau nggak digambar. Nah, kalau ini teta, berarti ini bukan teta, ini teta. Ini bukan teta, ini teta. Misalnya sini berarti ya. Berarti kalau tetanya di situ, yang ini, yang ke atas adalah n cos teta. Dan yang ke kiri adalah n sin teta. Ngerti? Ngerti nggak, Meta? Kiara? Paham? Iya, Kak. Oke. Karena dia tidak mau bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan nol. Ada apa aja? N cos theta dikurangin mg sama dengan nol. Berarti N cos theta sama dengan mg. Dengan kata lain, N sama dengan mg dibagi cos theta. Nah, sekarang yang sumbu X.
Sumbu X-nya itu kan mengarah ke pusat. Kalau sumbu X mengarah ke pusat, maka sigma Fx harus sama dengan F S P. Oke, paham ya? Itu yang saya tadi bilang, kita tidak perlu menggambarkan FSP, tapi kita tahu FSP itu akan muncul di rumus. Ada apa di sumbu X? Hanya ada N sin. N sin theta sama dengan FSP. Karena yang kita mau cari FSP-nya, berarti FSP-nya, masukin N-nya ganti. Mg dibagi cos theta dikali sin theta. Berarti FSP-nya tidak lain adalah Mg tan theta. Maka jawabannya adalah Starling. Ngerti, Kiara? Ngerti, Meta? Jadi intinya itu adalah di diagram gaya. Kita lihat lagi soalnya ya. Kita coba lihat soal eh, tentang dinamika. Jadi ini tuh di diagram gayanya. Oke, kita coba ini deh. Ini soal pretest 2019. Oke, coba dikerjain, Matt. Saya kasih waktu 3 menit. Kita tentuin mana yang benar. Oke, bisa, Matt? Meta, Iya Kak, aku coba. lo balik aja ini ya, 3 menit ya. Sampai 19.45. Jadi intinya itu adalah buat diagram gaya. Kalau kalian bikin diagram gayanya betul, harusnya ke bawahnya juga betul. Oke, Matt?
Dapat, kata Tiara? Dapat, Kak. Jawabannya yang? Aku jawabnya yang B. Caranya kan kata dia sama ya. Kita buat dulu diagram gayanya. Ada massa, maka dia ada mg. Ada apa lagi? Ada normal karena bersentuhan. Kita asumsi geraknya ke kiri kan? Berarti sumbu X-nya ke kiri, sumbu Y-nya ke atas. Berarti gesekannya ke kanan. Nah, siapa yang ngaco nih yang belum sesuai? Adalah si F. Maka F-nya diurai. Ada yang ke atas, ada yang ke kiri. Yang ke atas berarti adalah F cos theta. Yang ini adalah F sin theta. Karena tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan nol. Ini muka harusnya bukan minus ya. Jadi ada apa aja? Ada gaya normal ditambah F sin dikurangin mg. Maka kita akan punya gaya normalnya sama dengan mg ditambah dikurang F sin theta. Kemudian sigma fx-nya. Karena dia bergerak berarti M dikali A. Karena dia gerak ke kiri berarti yang positif adalah F cos dikurangin gaya gesek. Oke, F-nya nggak tahu, cos-nya, F cos dalam angka ya. F gesek karena dia bergerak, mu K dikali normal. Maka kita bisa dapat berapa kecepatannya. F cos theta dikurangin mu K, normal kita ganti. Mg dikurangin F sin theta dibagi M. Oke, kita rapihin F cos theta dikurangin mu K Mg ditambah mu K F sin theta dibagi M. Kita rapihin, sama-sama ada F. F-nya kita keluarin. Cos theta ditambah mu K sin theta dikurangin mu K Mg dibagi dengan M. Maka jawabannya adalah beta. Jadi intinya adalah dibuat diagram gaya yang betul. Kalau diagram gayanya betul, harusnya ke bawahnya juga betul. Kita lihat lagi ya. Soal ini apa? Nah, ini juga sama. Jadi intinya adalah dibuat diagram gaya ini pretest 2022. Oke. Oke, coba Matt kerjain Kiara 3 menit.
Ini masanya M ya. Met, belum? Aku masih ngitung kok. Apa? Masih ngerjain soalnya. Oke, coba. Jadi makanya kita harus menekankan tuh di diagram gaya. Kalau diagram gayanya udah betul, harusnya jawabannya juga betul. Kak, aku jawabnya yang A. A. Kira apa jawabannya? A juga. Oke, ntar ya. Kita coba lihat. Konsepnya sama kayak tadi. Ntar ya. Konsepnya adalah kita harus buat diagram gayanya dulu. Oke, kita harus bikin diagram gayanya. Ada apa aja? Ini F ya. Ada MG, ada gaya normal. Ini kan kemungkinan kalau bergerak, geraknya ke kanan. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi gesekannya ke arah kiri. Nah, siapa yang ngaco? Yang ngaco adalah si F. F-nya diurai dari butut mau ke kepala. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Yang ini adalah F cos theta. Yang ini adalah F sin theta. Karena tidak mungkin bergerak ke sumbu Y di soal ini, maka sigma FY kita nol. Jadi kita punya gaya normal dikurangin MG dikurangin F sin theta. Berarti kita dapat gaya normalnya. MG ditambah F sin theta. Dia bilang dia bergerak dengan kecepatan A. Berarti sigma fx-nya M dikali A. Ada apa aja? Ada F cos dikurangin gaya gesek. Sama dengan M dikali A. F cos. Karena dia bergerak, udah pasti mu-nya mu K. Jadi kita baru boleh bilang FG itu mu kali normal kalau dia kondisinya bergerak ya. Kalau diem dia nggak ada rumusnya. Maka kita bisa tahu berapa mu K-nya. Berarti F cos dikurangin MA dibagi dengan gaya normal. F cos min NA oke. Nah, ini dapat salah. Salah. Jawabannya antara A, B atau C. Jadi kita masukin gaya normal. F cos theta dikurangin MA dibagi G normal. MG plus F sin plus F sin. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, gampang kan?
Jadi seperti itu. Jadi inti dari dinamika adalah bisa nggak kalian membuat diagram gaya dengan betul? Kalau diagram gaya kalian sudah betul, harusnya ke bawahnya betul juga. Karena ke bawah tinggal ngikutin instruksi dari soalnya. Jelas atau enggak? Tuh. Sampai sini ada pertanyaan, Kiara sama Meta? Aman ya? Oke, kalau tidak ada, kita, Kiara ada nggak? Aman. Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudahi saja untuk yang jadi gini. Ini apa? Oh ini. Oh salah. Tuh, ini apa? Ada gini. Tuh, bentar, bentar. Kita sudahi saja untuk yang uh, hari ini. Nanti rekamannya saya akan kirim kalau udah saya upload. Untuk ceritanya saya akan kirim lewat WA ya. Oke, mari semuanya.